Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas tentang perkembangan kecerdasan inteligensi anak. Nah, ada tujuan dan manfaat penelitian kami. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui apa itu kecerdasan inteligensi anak. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan inteligensi anak. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis dan sifat perkembangan. Yang keempat, untuk mengetahui fase yang terjadi pada kecerdasan inteligensi anak. Dan yang kelima, untuk mengetahui metode pengoptimalan yang digunakan untuk kecerdasan inteligensi anak. Baik, saya akan menjelaskan konsep dan definisi intelijensi kecerdasan anak. Mengutip dari buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja oleh Syamsi Yusuf, intelijensi itu bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektualnya. Secara etimologis itu intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia atau intelligere yang berarti itu memahami. Teori tentang intelijensi itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951. Dan untuk definisi singkat dari intelijensi itu adalah suatu aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan inteligensi. Yang pertama yaitu faktor pembawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Yang kedua yaitu minat dan pembawaan yang khas. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luas, sehingga apa yang diminati dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang ketiga yaitu pembentukan. Pembentukan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama sengaja dan tidak sengaja. Yang sengaja ini biasanya berasal dari sekolah dan yang tidak sengaja biasanya dari lingkungan atau alam sekitar. Nah, yang keempat yaitu kematangan. Kematangan ini terjadi karena otak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kelima itu kebebasan. Kebebasan biasanya mereka memiliki kebebasan untuk memilih suatu permasalahan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu stabilitas inteligensi dan IQ. Nah, apa sih inteligensi itu? Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes inteligensi itu, yang notabene hanya mengukur sebagian kelompok dari inteligensi. Stabilitas inteligensi tergantung pada perkembangan organik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas terkait jenis-jenis perkembangan. Kita melihat bahwa ada 9 jenis perkembangan, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan linguistik ini sering kita sebut juga dengan kecerdasan verbal, yang berhubungan dengan kata-kata dan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya suka bercengkrama dengan kata-kata dan mereka menggunakan kata-kata bukan hanya untuk memaknai sesuatu, melainkan juga untuk hal-hal lainnya. Kemudian juga ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi yang berdasarkan angka. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya cenderung mampu dalam mengerjakan ataupun menganalisis suatu masalah sehingga mereka ini memiliki kemampuan dalam problem solving yang bagus. Kemudian juga ada yang ketiga spasial visual. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki cara pandang dalam memproyeksikan sesuatu atau suatu hal dengan kapasitas yang dengan harus menggunakan 3 ataupun beberapa dimensi. Salah satunya dengan menggunakan visual, film, patung, dan karya-karya lainnya.
Kemudian yang keempat ada cara dengan kecerdasan musikal, yang mana orang-orang ini berkaitan dengan musikal. Orang-orang memiliki kecerdasan ini lebih memiliki kemampuan dalam atau sensitivitasnya itu dalam titik nada, melodi, musik, dan juga hal-hal lainnya. Kemudian juga ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini merupakan kecerdasan di mana orang-orang mampu memahami suatu proses ataupun informasi dari apa yang dia alami. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini biasanya adalah orang-orang yang suka melakukan percobaan ataupun suka mencoba suatu hal yang baru. Kemudian juga ada yang keenam ada interpersonal. Interpersonal ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka lebih mampu bergaul dengan orang lain dan mereka juga mudah tentunya untuk bergaul dengan siapapun. Kemudian juga ada intrapersonal. Jika tadi interpersonal bersama dengan orang lain, untuk intrapersonal ini mereka kecerdasan di mana dia lebih mudah memahami dirinya sendiri dan dia menggunakan pemahaman-pemahaman yang dia pahami untuk membantu orang lain. Kemudian juga yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini bisa kita sebut bahwa orang yang memiliki gaya atau kecerdasan ini adalah orang-orang yang suka berbaur dengan alam. Mereka lebih senang menyatu dengan alam. Salah satunya mereka belajar berinteraksi dengan alam, ditunjukkan dengan kepekaan mereka terhadap spesies dan juga bagaimana cara mereka melestarikan suatu gejala ataupun suatu ekosistem dari suatu alam. Kemudian juga ada kecerdasan yang terakhir, ada eksistensial, di mana kecerdasan ini adalah bagian dari kecerdasan secara spiritual, karena kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memiliki sifat ataupun nilai-nilai norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Dan mereka menggunakan kecerdasan ini untuk kegiatan mereka di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya ada fase perkembangan intelijensi anak. Ya, ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap periode sensori motor, yaitu terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun, yang dimana pemikiran di sini anaknya masih bersifat praktis dan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar dengan lingkungannya. Yang kedua ada periode rasional, yaitu terjadi pada anak usia 2-7 tahun, yang dimana cara berpikir anak pada peringkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Ciri-cirinya yaitu ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yang dimana artinya anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Lalu selanjutnya ada periode operasional konkret, di mana terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Kemampuan ini mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Yang selanjutnya ada periode operasional formal, yaitu terjadi pada anak usia 11 tahun sampai dewasa, yang dimana biasa disebut dengan fase remaja, di mana remaja juga berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan juga lebih idealistik. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan perkembangan kecerdasan inteligensi pada anak. Yang pertama, kita harus mengetahui gitu pemahaman bahwa setiap anak itu unik, memiliki keberbedaan dan juga pemahaman tersendiri. Serta anak-anak itu biasanya cenderung dalam kecerdasan itu hanya ada beberapa. Misalkan ada anak yang lebih pintar matematika, dia bisa mengerjakan semua soal matematika, tapi belum tentu juga dia bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Begitupun sebaliknya, mungkin ada juga anak-anak yang lebih bisa di pembelajaran lain dibandingkan dengan matematika. Tidak menutup kemungkinan setiap anak juga memiliki kecerdasan yang lebih dari satu. Kemudian juga, oleh karena itu, karena kita mengetahui setiap anak itu berbeda, maka kita harus mengetahui bahwa cara mengoptimalkan suatu pembelajaran juga ataupun perkembangan kecerdasan itu ada beberapa macam gitu. Yang pertama, ada caranya itu dengan mengoptimalkan gaya belajarnya. Yang pertama ada secara gaya visual, kemudian juga ada juga auditori, dan ketiga ada dengan cara kinestetik. Secara visual ini menekankan cara pembelajaran dengan lebih mengutamakan visual, di mana anak-anak itu harus diberikan pengalaman konkret berupa visual secara langsung. Jadi mereka harus lebih melihat gitu untuk bisa memahami dan menggapai ataupun lebih cepat tanggap gitu akan pembelajaran dengan cara melihat secara langsung. Kemudian juga untuk auditori ini
mereka lebih mengutamakan atau alat utama untuk mereka belajar adalah dengan cara mendengar. Dia ataupun mereka lebih menyukai diberikan penjelasan secara langsung oleh gurunya, salah satu contohnya. Kemudian juga untuk kinestetik ini, mereka adalah individu yang memiliki kemampuan secara langsung untuk pembelajarannya. Mereka lebih suka menyentuh ataupun mereka lebih aktif gitu bereksperimen dengan hal-hal yang mereka ingin pelajari. Mereka mengenai informasi secara langsung dengan apa yang mereka lakukan, sehingga untuk orang-orang ini yang memiliki gaya belajar ini biasanya mereka lebih suka bereksperimen secara langsung. Kemudian untuk cara kita mengoptimalisasi perkembangan kecerdasan ini, bukan cuma peran dari merekanya saja, tapi peran kita salah satunya adalah dari peran keluarga. Karena keluarga ini adalah salah satu organisasi dan juga pendidikan pertama gitu yang didapatkan oleh seorang anak, maka kita harus mengoptimalkannya dari sini gitu. Karena kita mengetahui orang yang sering dan juga berkomunikasi dengan anak-anak ya salah satunya adalah keluarga. Maka di situ keluarga harus memberikan contoh ataupun pelopor yang baik kepada anak-anak sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian juga kita salah satunya itu sebagai pendidik. Nah, kita calon-calon guru harus bisa memberikan nih ataupun mengembangkan kecerdasan dengan menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya mengajarkan, menganjurkan, serta memberikan pelatihan terkait strategi belajar, kemudian juga bagaimana mereka menggunakan strategi belajar agar bisa efektif, kemudian juga mengidentifikasi suatu di mana suatu strategi memungkinkan bisa digunakan. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pembelajaran dan pemahaman sendiri. Jadi mereka diusahakan untuk mandiri terlebih dahulu tanpa bantuan kita. Mungkin kita bisa membantu, tapi kita hanya sebagai orang-orang yang memberikan saran saja tanpa kita harus mengikuti langsung pembelajaran. Kemudian juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengakses hal-hal yang mereka ingin pelajari. Jadi kita bebaskan apa yang ingin pelajari selagi itu baik, kenapa tidak. Kemudian juga sering memberikan umpan balik ataupun validasi. Misalnya anak-anak ingin belajar suatu hal nih. Nah, kita lihat mereka belajar saja, kita harus validasi bahwa mereka itu belajarnya baik dan kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Kemudian juga ketika anak sedang merasa lelah, kita jangan terlalu memforsir mereka, kita harus bisa memberikan waktu luang untuk mereka dengan syarat kita harus selalu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ada waktu untuk bermain dan juga ada waktu untuk belajar. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi belajarnya, apakah sudah optimal ataupun tidak. Dan bagaimana dari situ kita dapat menyimpulkan gitu, kalau kita sudah mengevaluasi, kita bisa mengembangkan mekanisme melakukan perbuatan ataupun memilih gaya belajar yang efektif untuk mereka. Kemudian yang terakhir, mengharapkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar ini, yakni melakukan perbuatan belajar sendiri, menentukan sendiri apa yang harus dilakukan, memecahkan masalah sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain. Seperti itu. Oke, baik. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan mengenai perkembangan kecerdasan intelijensi anak. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia, yang berarti memahami. Jadi bisa kita simpulkan bahwa intelijensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Lalu perkembangan intelijensi juga memiliki faktor yang mengaruhi. Pertama, faktor bawaan. Kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Ketiga, faktor pembentukan. Keempat, faktor kematangan. Kelima, faktor kebebasan. Dan keenam, stabilitas intelijensi dan IQ. Lalu, pengembangan intelijensi anak juga memiliki jenis. Pertama, linguistik. Kedua, jenis logis. Ketiga, spasial. Keempat, musikal. Kelima, kinestetik. Keenam, interpersonal. Ketujuh, intrapersonal. Kedelapan, naturalis. Dan yang kesembilan, eksistensial. Lalu, kembangan intelijensi memiliki fase. Yang pertama, periode sensori atau sensori motor, yaitu fase yang terjadi pada anak ketika usia 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua, periode praoperasional yang terjadi ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Lalu yang ketiga, periode operasional konkret yaitu terjadi ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, periode operasional formal yaitu ketika anak berusia 11 sampai dewasa. Lalu yang terakhir ada upaya pengoptimalisasian terhadap perkembangan intelijensi anak. Pertama, kenali gaya belajar. Kedua, dukungan keluarga. Dan yang ketiga, dukungan para pendidik.
Sekian.